وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin Nabiullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil 'Azim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min nafsin la tasba' wa min qalbin la takhsha' wa min da'watin la yustajabu biha. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Amsayna wa amsahal mulku lillah walhamdulillahi la syarikalah la ilaha illa huwa wa ilaihin nusur. Amsayna ala fitratil islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Amma ba'du. Jamaah salat maghrib ugi salat isya Masjid Ar-Rahmah rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita umur yang panjang, mugi-mugi umur yang berkah pula. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak lupa mari kita bersama-sama berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan kita berselawat kepada beliau,
kita mendapatkan syafaat dari beliau di akhirat kelak. Amin, Allahumma amin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salah satu dari bukti kita sebagai thalabul ilmi itu adalah beramal. Dalam kitab Ayyuhal Walad, Imam Al-Ghazali, Hujjatul Islam, Al-Imam Al-Ghazali, beliau menyampaikan barang siapa yang tidak beramal dengan ilmunya, waman la ya'mal, dan barang siapa tidak beramal, maka beliau menyampaikan diibaratkan seperti orang yang gila, jununun. Dan barang siapa berilmu dan barang siapa beramal tapi tanpa ilmu, maka amalnya itu tidak bermanfaat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tapi ada ayat yang Masya Allah luar biasa. Dalam surat Al-Baqarah ayat 151, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kama arsalna fiikum rasulan minkum yatlu 'alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Shadaqallahul 'adzim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Allah Subhanahu wa taala sampaikan dalam surat Al-Baqarah ayat 151, kama arsalna fikum, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah mengutus para rasul-rasul. Kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu 'alaikum ayatina. Yang para rasul itu membacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitab. Kami garis bawahi, Allah menyampaikan wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah. Sebelum Allah itu menyampaikan yu'allimul kitaba wal hikmah, Allah menyebut dengan yuzakkikum. Ternyata sebelum ada amal, sebelum para rasul itu diperintahkan untuk mengajarkan sesuatu, Allah memerintahkan untuk yuzakkikum, untuk mensucikan diri. Ibarat Allah Subhanahu wa taala menyampaikan begini, seperti perkataannya Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Beliau menyampaikan, ta'allamul adab qabla ta'allamul ilmah. Belajar adab terlebih dahulu, baru kemudian belajar ilmu. Karena banyak orang berilmu tapi nggih ngapunten, adabnya kurang. Atau bahkan tidak ada adabnya, banyak. Maka seakan-akan Allah memerintahkan kepada para rasul, wa yuzakkikum, bersihkan diri kamu dulu sebelum engkau mengajarkan kepada orang lain. Wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah.
wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai para pencari ilmu yang memang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, fardhatun ala kulli muslimin, yang diwajibkan dari Allah kepada kita semua, maka monggo kita bersama-sama ya, sebelum kita belajar, sebelum kita mengajarkan kepada orang lain, nah, kita bersama-sama membersihkan diri kita ya. Maka itu bagian dari tazkiyatun nafas yang kadang hari ini mohon maaf, hari ini banyak orang yang hanya mengajarkan ilmu tapi tidak membersihkan dirinya. Akhirnya apa? Akhirnya muncul berilmu tapi sombong, berilmu tapi masih tidak mau beramal, berilmu tapi masih bermaksiat dan sebagainya. Nah, ini yang perlu kita berhati-hati. Nah, monggo sareng-sareng kita sama-sama menjaga diri kita, membersihkan diri kita dari hal-hal yang mungkin menghalangi kita akan keberkahan ilmu tersebut. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insya Allah kita akan melanjutkan kajian kitab hadis Al-Lu'lu' wal Marjan. Kita sampai di hadis yang ke-84 ya, yang berkenaan dengan Khalful Yamin. Khalful Yamin itu tentang sumpah palsu. Ada hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di hadis yang ke-84, masih di Kitabul Iman, bab iman, hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Hadis dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man halafa yamina sabrin liyattati'a biha malam ri'in muslimin. Man halafa yamina sabrin, barang siapa yang bersumpah dengan sumpah palsu atau berdusta dengan sumpah. Maksudnya niku bersumpah dengan nama Allah, menggunakan nama Allah tapi digunakan untuk berdusta. Contoh ya, ada seseorang melanggar peraturan, tiba-tiba kemudian disidang. Ketika disidang tidak mengaku, padahal benar-benar bersalah. Dipanggilkan saksinya, kemudian saksinya mengatakan benar dia melakukan begini. Akhirnya orang tersebut tidak mau mengaku dan bersumpah menggunakan nama Allah Subhanahu wa taala. Demi Allah, wallahi, billahi, Allahi. Menggunakan nama Allah Subhanahu wa taala. Padahal melakukan tapi berdusta. Man halafa yamina sabrin, barang siapa yang bersumpah dengan kedustaan, liyat tati'a biha malam ri'in muslimin, untuk mendapatkan malam ri'in muslimin, harta dari seorang muslim. Laqiyallaha wa huwa alaihi ghadban, maka ketika nanti bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, wa huwa alaihi ghadban, ia akan mendapatkan kemarahan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah akan murka. Allah marah ketika
nama beliau, nama Allah Subhanahu wa taala digunakan untuk sumpah palsu. Padahal nggih ngapunten. Sekarang orang bersumpah niku bukan hanya menggunakan nama Allah. Bahkan sampai ada sumpah napa? Sumpah pocong. Ngertos ibu-ibu? Tidak puas dengan menyebut nama Allah, akhirnya ya sampai dipocong. Wallahu alam niku. Ya, seperti apa? Kalau pernah menyaksikan hanya di YouTube niku. Ini ngapain? Hanya pengen mencari sebuah kebenaran. Laqiyallaha wa huwa alaihi ghadban. Maka orang yang sedemikian yang menggunakan nama Allah untuk berdusta, untuk mendapatkan harta seorang muslim, maka oleh Allah Subhanahu wa taala ketika berjumpa dengan Allah, Allah akan murka, Allah akan marah. Fa'anzalallahu tasdiqa dzalika. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat dalam surat Ali Imran ayat 77. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yashtaruna bi ahdillah wa aymanihim tsamanan qalila ulaika la khalaqa lahum fil akhirah wa la yukallimuhumullahu wa la yanzuru ilaihim yaumal qiyamah wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Shadaqallahul alim. Dalam surat Ali Imran ayat 77 ini Allah Subhanahu wa taala sampaikan, Innal ladzina yashtaruna bi ahdillah, dan sesungguhnya barang siapa yang menukar atau membeli bi ahdillah dengan janji Allah Subhanahu wa taala, wa aymanihim, dan sumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala, samanan qalila, dengan harga yang sedikit, dengan harga yang sedikit. Bapak Ibu dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan harga yang sedikit ini oleh para ulama mufassirin dijelaskan ada salah satu ulama mufassir Ibnu Katsir rahimahullah taala, ketika beliau menafsirkan ayat ini beliau menyampaikan begini, ada wa'idun syadidun. Ayat ini adalah ancaman dari Allah Subhanahu wa taala yang sangat keras. Ada wa'idun syadidun liman yatahawana bil aiman al-kadhibah, bagi barang siapa yang meremehkan sumpah dengan kedustaan menggunakan nama Allah Subhanahu wa taala, wa yattabi'a biha al-huquq, dengan merampas hak-haknya orang lain, dengan merampas hak-haknya orang lain, wa ya'kula bihal amwal, dan juga memakan harta manusia yang lainnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian beliau menyampaikan samanan qalila, harga yang sedikit itu yaitu apapun keuntungan duniawi yang mereka ambil untuk bersumpah dusta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu yang dinamakan samanan qalilah. Walaupun nggih ngapunten, di dunia itu nilainya besar.
Tapi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, semua yang di dunia itu nilainya kecil. Maka Allah sampaikan samanan qalila. Contoh, ada orang nyerobot tanah, kemudian diukur, tidak mau ngalah. Akhirnya bersumpah dengan nama Allah, demi Allah, tanah saya itu sampai sini. Padahal ketika diukur sudah pas, ini kelebihan, harus dikembalikan kepada yang satunya. Tapi tidak mau. Nah, ini yang dinamakan samanan qalila. Walaupun harga tanah di dunia itu mahal, tapi di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu sesuatu yang kecil. Maka ketika bersumpah dengan seperti itu, naudzubillah, nanti akan mendapatkan 5 hal yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, innal ladzina yashtaruna bi ahdillahi wa aymanihim tsamanan qalila ulaika la khalaqa lahum fil akhirah. Yang pertama, kalau ada orang-orang yang begini, mohon maaf, ngapunten. Yang akan ia dapatkan dari ayat ini, yang pertama, ulaika la khalaqa lahum fil akhirah. Mereka tidak akan mendapatkan apapun ketika di akhirat. Walaupun mungkin di dunia perkara pengadilan dia menang, tapi ketika di akhirat tidak dapat apa-apa. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang hari ini viral. Yang hari ini viral luar biasa. Salah satu wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Yusuf Kala, yang punya tanah luas berapa hektar, ternyata diakui sama Lipo Group. Lipo Group itu termasuk dalam kelompoknya 9 naga. 9 naganya Indonesia. Bapak Wakil Presiden, tanahnya diambil sama warganya. Masuk persidangan. Dan yang ngambil tidak mau kalah. Yang ngambil nggak mau ngalah. Masuk persidangan. Kinten-kinten nanti yang menang sinten. Apakah mantan wakil presiden atau Lipo Group? Wah, seru itu. Akan seru sekali. Yang wakil presiden saja tanahnya bisa diambil orang, apalagi rakyatnya. Wah, luar biasa. Bapak Ibu akan memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam beberapa tafsir ayat ini, asbabun nuzulnya, sebab diturunkannya, suatu ketika ada orang Yahudi. Orang Yahudi yang kemudian nyerobot tanahnya seorang Muslim. Akhirnya pada waktu itu ayat ini turun, diprotes, sahabat ini protes pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya Yahudi ini disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ayatnya, wah, masya Allah, keras sekali. Karena orang-orang yang begini akan mendapatkan 5 hal. Tadi yang pertama, ulaika la khalaqa lahum fil akhirah. Ketika di akhirat dia tidak akan mendapatkan apapun. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, wala yukallimuhumullahu, dan ia ketika di akhirat tidak akan pernah disapa oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak mau ngajak ngobrol. Wala yukallimuhumullah. Mereka tidak akan diajak berbincang-bincang pada Allah SWT. Ibarat ngapunten, ketika kita di dunia itu sebagai hamba Allah, rindu sekali ingin bertemu Allah Subhanahu wa taala. Tapi
Ketika kita bertemu dengan Allah, tiba-tiba Allah berpaling. Kinten-kinten pripun? Nggih. Suatu ketika kita rindu sama orang tua kita. Lama tidak bertemu, datang silaturahim, tiba-tiba orang tua kita nggak mau ngajak ngobrol. Kinten-kinten pripun? Terobati kerinduannya. Itu yang kedua. Yang pertama, ketika di akhirat tidak dapat apa-apa. Yang kedua, la yukallimuhumullah. Allah tidak akan mengajak bicara. Yang ketiga, Allah sampaikan wala yanzuru ilaihim yaumal qiyamah. Allah Subhanahu wa taala tidak akan melihat dia ketika di hari kiamat. Allah tidak mau ngajak bicara. Allah tidak mau melihat, berpaling Allah. Yang keempat, wala yuzakkihim. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak mau mensucikannya. Allah tidak mau membersihkan. Wala yuzakkihim. Yang kelima, Allah sampaikan walahum adzabun alim. Dan Allah akan memberikan kepada orang yang berbuat seperti itu, yang bersumpah dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, mengambil hak orang lain, walahum adzabun alim. Dengan adab yang pedih. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam lanjutan hadisnya, qala fadakhalal as'atsu ibnu Qais. Kemudian masuklah salah seorang sahabat yang bernama As'as bin Qais. As'as bin Qais. Wa qala ma yuhadditsukum Abu Abdurrahman. Apa yang dikatakan oleh Abu Abdurrahman kepada kalian wahai para sahabat? As'as bin Qais ini salah seorang sahabat yang nanti dia termasuk orang yang diambil haknya. Nah, tiba-tiba ada Abu Abdurrahman ini datang kepada para sahabat yang lain, memprovokasi, ngobrol dengan sahabat-sahabat yang lain. Akhirnya ketika As'as masuk, kemudian mengatakan kepada sahabat yang lain, ma yuhadditsukum Abu Abdurrahman. Apa yang dikatakan Abu Abdurrahman itu kepada kalian wahai para sahabat? Qulna, para sahabat mengatakan kada wa kada, begini. Beliau itu menyampaikan begini. Qala, kemudian As'as mengatakan fiya unzilat. Ayat ini turun, salah satunya menceritakan tentang kondisi saya. As'as berkata begitu dengan para sahabat. Kanat li bi'run fi ardi ibni Amili. Sungguhnya saya itu dulu punya bi'run, punya sumur yang diberikan anak dari pamanku kepadaku. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, bayyinatuka aw yaminuhu. Rasulullah menyampaikan kepada As'as, ini ada perjanjian atau enggak antara kamu dengan paman, atau jangan-jangan dengan Abdurrahman ini ada perjanjian enggak? Jangan-jangan tidak ada perjanjian, atau mungkin ada akad jual beli atau tidak? Fakultu, maka kemudian As'as mengatakan, Idza yahlifa ya Rasulullah. Idzan yahlifa ya Rasulullah. Ada ya Rasulullah, ada perjanjian, ada sumpahnya. Tapi kemudian sumpah itu dikhianati
oleh Abi Abdurrahman ini. Faqala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada As'as ini, man halafa ala yamini sabri, barang siapa yang bersumpah dengan sumpah palsu, sumpah dengan sumpah kedustaan, berdusta, yaktati'a biha malam ri'in muslim, dia yang ingin mendapatkan harta dari orang muslim, fahuwa fiha fajirun, maka dia adalah orang yang fajir. Fajir niku napa? Fajir itu orang yang berdosa. Bukan berarti orang yang berbuat dosa kemudian dia keluar dari keimanan, boten. Walaupun dosanya itu dosa besar. Kita tidak boleh memahami bahwasanya orang yang melakukan dosa besar itu dia keluar dari agama Islam, boten. Dihukumi hanya sebagai fajirun, orang yang berdosa. Karena Allah Subhanahu wa taala niku Masya Allah luar biasa ampunannya. Dengan orang-orang yang banyak berbuat dosa, Allah masih mengatakan, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, di surat Az-Zumar. Katakanlah wahai hamba-hambaku, qul ya ibadi alladzina asrafu ala anfusihim, kalian yang sudah bergelimpangan, asrafu ala anfusihim, sudah berlebih-lebihan terhadap diri kalian. Dosanya sudah banyak sekali. Dosanya sudah banyak sekali. La taqnatu min rahmatillah. Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Allah itu luar biasa. Luar biasa. Maka kalau pemahaman orang-orang Mu'tazilah itu, kalau orang yang berbuat dosa itu sudah keluar dari keimanan, tidak. Kalau di pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak. Dia hanya dihukumi sebagai orang yang berdosa, fajirun. Masih dalam keimanan dan masih bisa bertobat kemudian diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka kemudian Rasulullah mengatakan wa huwa fiha fajirun, sungguhnya orang yang berdusta, yang bersumpah menggunakan nama Allah, dia termasuk orang yang fajir. Bahkan Imam Ad-Dahabi dalam kitab Al-Kabairnya, beliau juga memasukkan dalam dosa besar, sumpah dengan menggunakan nama Allah, sumpah palsu. Laqiyallaha wa huwa alaihi ghadban. Ketika nanti ia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah akan murka kepada orang yang berbuat demikian. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah kisah yang mungkin pernah viral juga di Indonesia. Ada seorang santri. Nah, kalau di kita itu, ngapunten, hukum di Indonesia itu kadang karena buatan manusia, kadang membingungkan. Beberapa waktu yang lalu, pekan kemarin, ada seorang guru dari SD Muhammadiyah Skorjo, rencangipun garwa. Itu rumahnya tersatroni pencuri malam-malam. Tersatroni pencuri. Ya. Kemudian banyak yang hilang barangnya. Perhiasan, motor diambil. Nah, ketika diambil, yang biasanya jam 2 sudah bangun, itu jam 2 lebih bangun, setengah 3-an bangun, mau sholat tahajud, tiba-tiba loh, kok sudah pada bukaan rumahnya, sudah pada bukaan.
Ternyata banyak yang hilang, banyak yang hilang di waktu kemarin. Kemudian lapor kepada polisi dan sebagainya. Nah, penanganannya pripun? Ya, penanganannya sampai sekarang belum ketemu. Sampai sekarang belum ketemu. Karena menangani seperti itu sulit. Tapi ada kisah juga yang menarik. Ada seorang santri yang berasal dari Madura. Ya. Pergi ke Jakarta ke tempat saudaranya. Malam-malam bawa motor. Tiba-tiba malam hari dibegal. Ada 2 orang dibegal. Nah, karena santri ini santri kan dibekali bela diri gitu. Di Madura itu akhirnya dilawan. Santri ini melawan. Terluka kena sayatan senjata tajam di belakang. Kemudian bisa ngambil senjata tajamnya. Dan qadarullah 2 begal itu tewas di tangan santri ini. Undang-undang di Indonesia membunuh itu masuk penjara. Akhirnya santri dari Madura ini dipenjara masuk di Jakarta. Ketika konferensi pers, polisi itu ditanya oleh wartawan. Setelah menyampaikan, tanya wartawan, Bapak, nah kalau nanti ketika ada begal, terus sikap kita harus bagaimana? Nah, tiba-tiba nyeletuk Pak polisi itu, ya lari saja, diserahkan motornya. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Padahal di dalam Islam itu darah, harta, kehormatan semuanya dijaga. Kalau ada seseorang yang sudah bersyahadat, maka semuanya itu dijaga oleh saudara-saudaranya. Dalam Islam semuanya dijaga. Bahkan kalau sampai ketika menjaga harga diri, harta maupun kehormatannya, dan tiba-tiba dia meninggal dunia, maka dia meninggal dalam kondisi syahid. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan dalam hadisnya, man qutila duna malihi fahuwa syahidun. Barang siapa yang meninggal yang mempertahankan hartanya, maka dia syahid. Nah, Pak Guru yang tadi itu bilang cerita itu, kalau saya ngunangi ya siap dilawan, tapi saya tidak konangan. Karena tidak konangan, ribut malih. Masya Allah, kasihan. Tapi santri tadi berani melawan, akhirnya dipenjara, masuk sebelum persidangan. Masya Allah, luar biasa. Karena ini santri, akhirnya orang Madura niku, Masya Allah, persaudaraannya luar biasa. Orang Madura ini persaudaraannya luar biasa. Ingapunten. Kalau mungkin yang pernah umroh, pernah haji, sampai di Saudi ini wonten kampung Madura. Ini namanya ada kampung Madura. Warga Madura sudah sampai sana, bikin kampung sendiri. Bahkan di daerah kita pun berkata orang-orang Madura. Ini solidnya luar biasa. Karena mendengar ada santri di Jakarta asal Madura kok begitu, akhirnya para kiai-kiai yang ada di Madura di pondok pesantren datang ke Jakarta, mendatangi di kantor polisi ini, Bu. Nah, akhirnya singkat cerita, santri ini dibebaskan. Walaupun memang seharusnya ditangkap karena undang-undang di Indonesia tidak boleh
membunuh. Tapi di dalam Islam berbeda. Mempertahankan harga diri, mempertahankan harta, mempertahankan kehormatan itu bagian dari jihad. Ya. Kalau meninggal syahid. Kalau meninggal syahid. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini bagian dari bagaimana kita sebagai seorang muslim yang memang karena kita hidup di mayoritas muslim tapi undang-undangnya bukan undang-undang Islam. Ya kita mengikuti bagaimana undang-undang tersebut. Dan kita tidak bisa membuat undang-undang sendiri kemudian kita menjalankan, tidak bisa. Tidak boleh. Di Indonesia tidak boleh. Wallahu a'lam bishawab. Iki isaipun jam pinten? 6.55. 55. Nggih, berarti katon 10 menit, setunggal malih. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tadi hadis yang kedua. Dari hadis yang ke-85 ini berkenaan dengan membela harta dan syahid. Hadis Abdullah bin Amr. Qala sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul man qutila duna malihi fa huwa syahid. Nah, setelah tadi di hadis yang ke-84 Rasulullah menyampaikan berkenaan dengan larangan kita berdusta, bersumpah menggunakan nama Allah Subhanahu wa taala untuk sebuah kedustaan. Tapi kalau kita benar-benar mempertahankan diri, kita jujur, ya, tidak melanggar, kemudian menggunakan nama Allah, tidak masalah. Mungkin dalam persidangan kita tidak bersalah tapi dituduh terkena fitnah, kemudian kita bersumpah menggunakan nama Allah. Wallah, saya tidak melakukan ini, demi Allah, saya tidak melakukan begini. Itu tidak apa-apa untuk membantu kita untuk meyakinkan orang lain. Kemudian di hadis yang ke-86, hadis Ma'qil bin Yasar. Hadis dari Ma'qil bin Yasar, anna Ubaidullah bin Ziyad adahu fi maradihi alladhi mata fihi. Dari ketika Abdullah bin Ma'qil bin Yasar ini mengunjungi Ubaidillah bin Ziyad ketika sedang sakit, alladhi mata fihi, ya, menjelang kematiannya Abdullah bin Zaid ini, Ubaidullah bin Ziyad. Faqala lahu Ma'qilun, kemudian Ma'qil berkata kepada Ubaidullah bin Ziyad, ini muhadditsuka hadisan, sungguhnya aku sampaikan kepada engkau ya Ubaidillah sebuah perkataan. Sami'tuhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yang perkataan ini aku dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sami'tun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ma min abdin istar'ahu Allahu ra'iyatan falam yakhudha binasihatin illa lam yajid raihatal jannah. Ya, Masya Allah. Ma min abdin, barang siapa dari seorang hamba, istar'ahu Allahu ra'iyatan, yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang pemimpin. Istar'ahu Allahu ra'iyatan falam yakhudha, ketika jadi seorang pemimpin ia tidak mempedulikan perkara-perkara orang lain, binasihatin, illa, kecuali lam yajid raihatal jannah, akhrajahul Bukhari, maka kecuali ia tidak akan mendapatkan baunya surga. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di hadis yang terakhir ini berkenaan dengan seorang pemimpin yang ketika jadi pemimpin
dia tidak peduli terhadap rakyatnya. Kalau ada pemimpin-pemimpin yang seperti ini, maka kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, illa lam yajid raihatal jannah. Ia tidak akan mendapatkan wanginya bau surga. Wanginya saja tidak dapat. Bukan berarti kalau nggak dapat wanginya, wanginya tok nggak apa-apa. Tapi surganya tetap dapat. Boten, wanginya saja tidak dapat, apalagi surga. Nah, maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, muttafaq alaih. Hadis sahih. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nasihat kagem kawula piyambak maupun secara umum pada Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ketika kita diberikan amanah memimpin, maka kita harus berhati-hati sekali. Jangan sampai sedikit pun mendolimi orang lain. Karena bahaya sekali. Sampai-sampai ada kisah ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkeliling ketika menjadi Amirul Mukminin, ada seorang ibu yang masak batu. Anaknya di rumah nangis terus. Umar datang, tanya, "Wahai ibu, itu kenapa anaknya menangis? Sungguhnya anak saya lapar." Nah, terus yang kamu masak itu apa? Ini batu. Saya masak dengan air agar ngapunten nyelimurke anaknya biar nanti ketiduran. Akhirnya ibu tadi mengatakan, sungguh dolim Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, tahu rakyatnya tidak bisa makan. Padahal yang dihadapi adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Akhirnya Umar pulang, masuk ke gudang, ambil gandum. Sama pengawalnya, "Ya Umar, wahai Khalifah, ya Amirul Mukminin, saya bawakan." "Tidak, kamu tidak akan mungkin memikul beratnya dosa seorang pemimpin." Gitu kan oleh Umar. Akhirnya dibawa sendiri, diberikan kepada ibu tadi. Ibu tadi nggak tahu yang bawa itu adalah pemimpinnya. Dan ingat pun, dan hari ini tidak ada pemimpin yang mirip seperti Umar bin Khattab. Kalau ada orang yang mengatakan, pemimpin itu seperti Umar bin Khattab, tidak mungkin. Tidak mungkin, konten saja yang pengen naikkan viewers biar diakui. Tidak mungkin. Sampai-sampai Umar bin Khattab mengatakan, kalau ada hewan peliharaan yang tergelincir dan saya tidak tahu, saya berdosa. Masya Allah. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang dulunya ditakuti sekali, tapi ketika jadi pemimpin, Masya Allah, amanahnya luar biasa. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Semoga bisa bermanfaat, khususipun kagem kawula piyambak dan secara umum pada seluruh jamaah Bapak Ibu ingkang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saderengipun kita tutup niki ingkang menjaburi sinten? Pak Muhajirin. Nggih. Monggo sareng-sareng kita mendoakan kagem Pak Muhajirin dan keluarga, mugi-mugi Allah limpahkan keberkahan Allah Subhanahu wa taala, diparingi kebaikan-kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu
كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. وصلى اللهم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آخر دعوانا أقول قولي هذا نصر من الله وفتح قريب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صدق الله العظيم.